Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi dalam pelajaran fikih membahas tentang sholat jamaah. Ada yang tahu apa itu sholat jamaah? Menjama sholat berarti menggabungkan dua sholat dalam waktu sewaktu. Menjama sholat berarti menggabungkan dua sholat dalam waktu sewaktu. Contoh, sholat zuhur dengan asyar atau maghrib dengan isya. Sholat zuhur dengan asyar atau maghrib dengan isya. Itu sholat yang bisa dijamak. Tidak semua sholat bisa dijamak. Seperti isya dengan subuh, subuh dengan zuhur. Itu sholat yang tidak bisa dijamak. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam izartahala qabla antaziko syamsu akhara zuhra ila waqtil asri summa najala fajama'a bainahuma fa in zaghat syamsu qabla an yartahila salat zuhra summa rakiba. Rawahul Bukhari. Apabila Rasulullah SAW berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti, lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu, kemudian naik kendaraannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang macam-macam sholat jamak. 1. Jamak takdim. Apa itu jamak takdim anak-anak? Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat seperti sholat zuhur dengan asyar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan waktu maghrib. Sekali lagi, jamak takdim adalah penggabungan dua sholat seperti sholat zuhur dengan asyar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Kemudian sholat jamak terdiri dari 3 macam syarat. Syarat yang pertama dimulai dengan sholat pertama, sholat zuhur atau asyar. 2. Niat untuk menjamak sholat. 3. Berurutan atau langsung antara dua sholat. Sekali lagi, sholat jamak terdiri dari 3 macam syarat. Syarat pertama dimulai dengan sholat pertama seperti sholat zuhur atau asar. 2. Niat untuk menjamak sholat. 3. Berurutan atau langsung antara dua sholat. Berikutnya yaitu syafar. Syafar adalah juga disebut juga musafir, orang yang melakukan perjalanan. Ini juga diperbolehkan untuk menjamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Dalam hadis Nabi dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazma'u baina salati zuhri wal asri idza kana ala juhri sayrin wa yazma'u bainal maghribi wal isya'i. Muttafaqun alaih. Artinya, apabila dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat zuhur dengan asyar serta maghrib dengan isya. Hadis riwayat Bukhari.
Tadi kita yang pertama adalah jamak takdim, macam-macam jamak. Yang pertama adalah jamak takdim. Sekarang yang kedua, jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Ada yang tahu? Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat seperti sholat zuhur dengan asyar dikerjakannya pada waktu asar, dan maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jamak takhir memiliki 3 syarat, dimulai dari sholat pertama atau kedua, niat untuk menjamak sholat takhir, berurutan atau langsung antara dua sholat. Sekali lagi, jamak takhir memiliki 3 syarat, dimulai dari sholat pertama atau kedua, niat untuk menjamak sholat takhir, berurutan atau langsung antara dua sholat. Itu jamak takhir. Kemudian sakit. Dalam keadaan sakit orang boleh menjamak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jama'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina juhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati fi ghairin khaufin wala matarin qila li ibni Abbasin wa ma arada ila dhalika qala arada an la yukhrija ummatahu, rawahul Muslim. Artinya Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, bukan disebabkan karena rasa takut ataupun hujan. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas, untuk apa hal itu beliau lakukan? Beliau menjawab, agar umat Islam tidak merasa sulit karenanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya, syarat untuk yang diperbolehkannya jamak adalah haji, hujan, atau yang terkena musibah seperti timbunan lumpur, angin kencang, atau keperluan mendesak. Demikian anak-anak pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang disampaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.